Namaku Agista. Umurku 24 tahun. Aku gadis biasa, tinggal di rumah kontrakan kecil bersama ibu di pinggiran perumahan Andara, Jakarta. Setiap hari, aku membungkus pesanan dari butik online tempatku bekerja, mengantar paket ke ekspedisi, lalu pulang untuk membantu ibu menyiapkan makan malam. Hidup kami sederhana, jauh dari kemewahan. Tapi aku bersyukur, setidaknya, selama ini, hidupku tenang. Sampai hari itu datang. Hari yang mengubah segalanya. Agista, maukah kamu menikah denganku? Aku terdiam. Rasanya seperti suara itu datang dari film atau mimpi. Tapi tidak. Di hadapanku berdiri Revan, tetanggaku yang dikenal sebagai Sultan Andara. Pria yang rumahnya ada lift pribadi, mobilnya gonta-ganti, dan konon memiliki saham di mana-mana. Hari itu dia berdiri di depan rumahku yang sederhana, mengenakan jas abu muda dan membawa cincin berlian. "Maaf, Mas, ini serius?" tanyaku kaku. Dia tersenyum kecil. "Aku serius, Gi. Aku sudah yakin." Aku tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kami tidak dekat. Hanya beberapa kali bertemu di minimarket, atau saat dia menyapa sopan waktu aku lewat depan rumahnya. Tapi selama ini, dia selalu tampak ramah. Wibawa dan pesonanya tidak bisa disangkal. Tapi tetap saja, lamaran mendadak seperti ini, ibu yang duduk di sebelahku juga terkejut. "Mas Revan, ini bukan bercanda, kan? Kami orang biasa." Revan mengangguk mantap. "Saya tidak peduli itu, Bu. Saya hanya ingin menikah dengan Agista." Aku seperti sedang berdiri di tengah panggung dengan sorotan lampu yang terlalu terang. Semua mata tertuju padaku, termasuk mata-mata dari balik tirai rumah tetangga yang mulai berdesir pelan. Entah karena kalimatnya, atau karena aku terlalu bingung untuk menolak, aku mengangguk. Dan itulah awal dari semuanya. 2 minggu setelah lamaran, kami menikah. Semua orang di komplek heboh. Grup WhatsApp RT isinya hanya satu topik. Agista nikah sama Sultan Revan. Bu Neneng bahkan sempat nyeletuk keras di depan rumah. "Gila ah, rezeki anak solehah. Gak nyangka, yang tadinya cuma kerja online sekarang jadi nyonya Sultan." Aku hanya bisa tersenyum kaku. Tidak tahu harus senang, malu, atau khawatir. Pernikahan kami seperti cerita dongeng. Gedung mewah, dekorasi berkilau, gaun rancangan desainer terkenal, dan tamu-tamu yang wajahnya sering muncul di televisi. Rasanya seperti mimpi, tapi juga agak sesak, karena semua berjalan begitu cepat. "Gi, kamu beruntung banget. Tapi hati-hati, ya," bisik Dilla, sahabatku, saat memelukku di pelaminan. Hidup di dunia orang kaya itu gak semudah kelihatannya. Aku menatapnya sejenak. Dilla selalu realistis. Tapi hari itu aku ingin percaya bahwa semua ini nyata dan indah. Malam pertama, aku masuk ke rumah Revan, rumah baruku sekarang. Megah, luas, tapi terasa dingin. Ada satu ruangan yang terkunci dan dia bilang, "Jangan masuk ke situ dulu, ya." Aku mengangguk, meski hatiku bertanya-tanya. Tapi aku mencoba percaya. Ini awal yang baru, kan? Revan menggenggam tanganku. "Mulai sekarang, kamu istri Sultan Andara." Tapi saat dia tersenyum, ada sorot aneh di matanya. Seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin dia bagikan. Dan aku, Agista si gadis biasa, hanya bisa diam. Aku tak tahu apakah aku baru saja mendapatkan keajaiban, atau masuk ke dalam istana yang dindingnya terbuat dari kebohongan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa namaku akan masuk ke media online dan gosip-gosip infotainment lokal. Tapi pagi setelah pesta pernikahan, ponselku terus berbunyi. Notifikasi dari Instagram, mention di Twitter,
Bahkan ada akun TikTok yang membahas pernikahan kami dengan judul "Gadis biasa menikah dengan Sultan Andara, Fairy Tale is real." Aku duduk di ranjang king size kamar kami, masih mengenakan daster satin pemberian Revan. Di luar kamar, suara pelayan terdengar lirih. Ya, rumah ini ada pelayannya, 2 orang, dan aku belum sempat mengingat nama mereka. Revan sedang di balkon, menerima telepon sejak pagi. Sejak semalam, dia terlihat sibuk. Bahkan setelah pesta usai dan para tamu pulang, dia hanya menemaniku sebentar sebelum masuk ke ruang kerjanya. Katanya ada urusan bisnis mendadak. Aku belum tahu harus bagaimana. Rumah ini besar sekali. Bahkan untuk ke dapur, aku sempat bingung arah. 1 jam kemudian, Revan masuk ke kamar sambil membawa 2 cangkir teh. "Maaf, tadi pagi banyak yang telepon. Investor, klien, wartawan," katanya ringan. Aku hanya mengangguk. "Gak apa-apa. Aku juga lagi bingung baca semua pesan orang." Revan tertawa. "Ya, wajar. Kamu sekarang public figure. Semua orang kepo." Aku tersenyum. Tapi entah kenapa, hatiku mulai merasa ada yang aneh. Revan terlalu tenang menghadapi semua ini. Bahkan terkesan acting. Setelah sarapan, kami pergi berkunjung ke rumah ibuku, seperti janji kami sebelumnya. Di jalan, Revan menyetir mobil mewah yang sama dengan saat melamarku. Mobilnya memang mencolok, pintu naik ke atas, bukan samping. Kata orang, harganya setara 1 rumah. Di rumah ibu, tetangga sudah berkumpul. Bu Neneng jadi yang paling heboh. "Masya Allah, Mbak Gi, kamu makin glowing aja. Ini kayaknya efek jadi istri Sultan Andara." "Ya." Revan menjawab sopan, ramah seperti biasanya. Membagikan souvenir kecil yang katanya dia pesan dari butik Prancis. Ibu hanya bisa tersenyum malu-malu. Tapi aku bisa lihat, sorot matanya penuh kekhawatiran. Saat kami pamit, ibu menarikku sebentar ke dapur. "Gista, kamu yakin semuanya baik-baik aja?" bisiknya. Aku terdiam. Tak tahu harus jawab apa. Ibu cuma takut. Semuanya ini terlalu cepat. Aku menggenggam tangannya. "Aku juga takut, Bu. Tapi Revan baik kok sejauh ini." Ibu mengangguk, tapi tidak terlihat tenang. Sore harinya, kami kembali ke rumah. Di ruang tamu, ada 2 tamu tak dikenal menunggu. Revan langsung berubah wajah saat melihat mereka. "Oh, kalian udah datang." Salah satu dari mereka, pria berkacamata dan jas rapi, mengangguk. "Ada yang harus kita bahas. Segera." Aku berdiri, bingung. "Gi, kamu ke atas dulu ya. Aku ada urusan bisnis sebentar." Aku menurut. Tapi saat menaiki tangga, aku sempat menoleh. Revan bicara dengan nada pelan, tapi serius. Wajahnya tidak seperti saat bersama para tetangga. Tidak seperti Sultan. Lebih seperti seseorang yang sedang ditekan. Malam itu, saat aku menanyakan siapa mereka, Revan hanya menjawab, "Teman bisnis lama." Dan mengalihkan pembicaraan. Aku tidak mau terlihat curiga. Mungkin ini hanya urusan kerja biasa. Tapi rasanya tidak. Keesokan harinya, salah satu akun gosip besar mengunggah video pernikahan kami. Judulnya, "Heboh, pernikahan Sultan Andara gadis sederhana. Kontras banget gaya hidupnya." Komentar-komentarnya penuh pujian dan sindiran. Ada yang bilang aku beruntung. Ada yang bilang aku hanya numpang tenar. Ada juga yang bilang, "Kayak sih, tapi kok wajahnya stres ya?" Sambil menyematkan emoji tertawa. Aku mulai sesak napas. Aku hanya ingin pernikahan yang tenang, bukan jadi tontonan semua orang. Tapi inilah nyatanya. Aku sekarang istri,
Sultan Andara. Semua mata menyorot, semua mulut bicara, dan pelan-pelan aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Sudah hampir seminggu aku tinggal di rumah Revan, rumah yang sekarang jadi rumahku juga. Tapi entah kenapa, aku masih merasa seperti tamu. Setiap ruangan terlalu bersih, terlalu mewah, terlalu sunyi. Aku bisa mendengar detak jam dinding dari ujung lorong lantai 2. Makanan selalu ada, tapi kami hampir tidak pernah makan bersama. Revan selalu bilang, ada urusan, atau aku harus keluar sebentar. Aku mencoba menyesuaikan diri, belajar letak-letak ruangan. Tapi ada satu pintu di lantai 2 yang selalu terkunci. Awalnya aku kira itu hanya gudang, tapi saat aku tanya, Revan langsung berubah sikap. Gak usah ke situ ya, Gi. Itu cuma ruangan kerja lama. Udah gak dipakai. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Seperti tidak mau dibahas lebih jauh. Aku hanya mengangguk. Tapi mulai saat itu, pikiranku terus bertanya-tanya. Apa yang disembunyikannya di balik pintu itu? Revan mulai jarang tidur di kamar. Beberapa malam dia pulang larut. Bahkan saat dia di rumah pun, dia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja yang berada di sisi barat rumah. Terkadang terdengar suara panggilan telepon, tapi saat aku mendekat, dia langsung menutup pintu. Ada rapat online, katanya singkat. Mas, kita belum sempat ngobrol sejak nikah, ucapku pelan suatu malam, saat kami akhirnya duduk berdua di balkon. Dia hanya memandangku sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke langit Jakarta yang samar-samar berbintang. Aku sibuk, Gi. Banyak yang harus dibereskan. Tapi aku istrimu. Kita harusnya. Aku tahu, potongnya cepat. Tapi tolong ngerti, dunia aku gak sesederhana itu. Aku terdiam. Rasanya seperti bicara dengan tembok. Dingin. Tak bisa ditembus. Dila datang menjenguk akhir pekan itu. Gi, kamu kelihatan kurusan, katanya sambil memelukku. Kamu oke? Aku hanya tersenyum. Pura-pura. Cuma capek. Belum terbiasa rumah besar. Kami duduk di taman belakang yang tertata rapi. Dila melihat sekeliling. Ini rumah impian banget sih. Tapi kamu bahagia? Aku tidak bisa langsung menjawab. Karena jujur, aku tidak tahu. Malam harinya, aku iseng membuka laci meja rias di kamar. Ada satu map tipis tanpa label. Di dalamnya, kwitansi-kwitansi dan daftar pembayaran. Beberapa di antaranya tertulis, overdue, atau perlu pelunasan segera. Jumlahnya bukan main. Aku membacanya pelan. Jantungku mulai berdetak tak karuan. Beberapa nama perusahaan leasing muncul berulang kali. Bahkan ada stempel dari pengacara. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Revan berdiri di ambang pintu. Wajahnya langsung tegang melihat map di tanganku. Kamu gak seharusnya buka itu, katanya dingin. Aku berdiri perlahan. Mas, ini apa? Semua orang bilang kamu sultan. Tapi kenapa ada utang sebanyak ini? Dia tidak langsung menjawab. Hanya berjalan ke arahku, mengambil map itu, dan menarik napas panjang. Aku gak mau kamu khawatir. Itu urusan bisnis. Aku bisa tangani. Tapi kenapa disembunyikan? Dia menatapku lama. Karena aku gak mau kamu takut. Aku nikahin kamu bukan untuk bikin kamu stres. Aku ingin marah, tapi juga bingung. Apakah aku harus percaya? Dia meninggalkanku di kamar malam itu, tanpa jawaban. Hanya diam dan map yang hilang dari meja. Aku duduk sendirian, memandangi langit malam dari jendela. Seminggu menikah, tapi rasanya seperti hidup dengan orang asing. Aku menikah dengan pria yang katanya sultan,
tapi mulai menunjukkan celah yang tidak bisa aku pahami. Rumah mewah, pesta megah, tapi di baliknya ada rahasia besar yang disembunyikan dariku. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini cinta atau jebakan? Dan yang paling menakutkan adalah, aku belum tahu jawabannya. Pagi itu matahari bersinar cerah, tapi rumah ini tetap terasa dingin. Revan sudah pergi sejak subuh. Katanya ada urusan bisnis di luar kota. Ia hanya meninggalkan pesan singkat di meja makan. Aku pulang malam. Jangan tunggu. Aku duduk di ruang tamu, mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka laptop dan mengecek pesanan butik online tempatku biasa bekerja. Tapi pikiranku tidak bisa fokus. Setiap sudut rumah ini terasa seperti teka-teki yang belum bisa kupecahkan. Kemarin malam, aku sempat mendengar suara orang bicara dari arah ruang kerja Revan. Bukan suara telepon, lebih seperti pertengkaran. Tapi saat aku coba mengintip, semuanya sudah sunyi. Aku tahu aku tidak boleh curiga berlebihan, tapi hatiku mengatakan, ada sesuatu yang sangat tidak beres. Siang harinya, aku iseng berjalan keliling rumah. Bukan untuk mencari tahu, tapi karena jenuh. Rumah ini seperti labirin. Banyak pintu, banyak lorong, dan anehnya, tidak ada satupun lukisan keluarga. Hanya foto Revan sendirian, dalam berbagai pose formal. Satu hal lagi yang mulai menggangguku, barang-barang di rumah ini tampak kosong. Seolah hanya dipajang untuk dilihat, bukan digunakan. Aku masuk ke dapur. Tampak modern, dengan lemari es berukuran besar dan peralatan serba digital. Tapi ketika kubuka lemari makanan, hampir semuanya kosong. Hanya beberapa biskuit, kopi instan, dan satu kotak susu UHT. Tidak ada makanan segar. Bahkan kulkas hanya berisi botol air dan saus sambal. Kupanggil salah satu pembantu rumah, Mbak Lilis. Mbak, biasanya belanja bahan makanan di mana ya? Ia terlihat ragu, lalu menjawab pelan. Maaf, Bu, belanja biasanya disuruh Revan langsung. Tapi, sudah lama dapur ini gak dipakai masak. Jadi selama ini makan dari luar terus? Ia mengangguk. Iya, Bu. Kadang Mas Revan pesan catering. Kadang kami diminta bungkus dari restoran. Aku tertegun. Rumah semegah ini, dapur selengkap ini, tapi tak pernah dipakai. Aku kembali ke lantai 2. Mataku tertuju ke pintu terkunci yang beberapa hari lalu dilarang Revan untuk dibuka. Aku tahu seharusnya tidak nekat. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa hidup dengan ketidakpastian seperti ini. Tanganku gemetar saat mencoba knopnya. Masih terkunci. Tiba-tiba aku teringat, Revan pernah menaruh kunci kecil berwarna perak di laci meja kerja tamu. Diam-diam aku mencarinya. Dan benar, kunci itu ada di sana, bersama beberapa kunci lain yang tidak kukenal. Kembali ke pintu misterius. Aku menahan napas dan mencoba satu persatu. Klik. Pintu terbuka. Aku mendorongnya perlahan. Ruangan itu gelap dan berdebu. Tidak mewah seperti bagian rumah lain. Ada rak-rak penuh dokumen, satu meja kayu tua, dan tumpukan kardus yang belum dibuka. Di dinding, tergantung satu papan besar berisi catatan, tabel-tabel, dan skema alur dana. Semuanya bertuliskan tangan Revan. Aku melangkah pelan, membaca satu persatu. Investor gagal bayar. Tutup operasional sebelum akhir bulan. Aset fiktif. Presentasi ulang. Hatiku mencelos. Aku membuka salah satu kardus. Isinya tumpukan surat peringatan dari bank dan lembaga keuangan. Semuanya atas nama Revan. Semua menunjukkan satu hal, utang. Banyak sekali utang. Aku terduduk lemas. Rumah ini bukan rumah. Ini topeng. Revan bukan Sultan.
Ia hanya pria yang menutupi kehancurannya dengan lapisan kemewahan palsu. Sore harinya, Revan pulang lebih awal. Saat ia masuk rumah dan melihatku duduk di ruang tamu dengan map surat-surat di tanganku, wajahnya langsung berubah. "Kamu buka ruangan itu." Aku menatapnya lekat-lekat. "Aku istrimu. Aku berhak tahu." Dia menghela napas, meletakkan tas kerja di sofa, lalu duduk di depanku. "Agista, dengar. Aku gak berniat menipumu." "Lalu apa ini semua? Rumah yang gak punya makanan, dapur yang gak dipakai, mobil sewaan, surat utang? Apa kamu pernah jujur sama aku sedetik pun?" Dia diam. Lalu akhirnya berkata pelan, "Aku berniat bayar semuanya. Gi, aku cuma butuh waktu. Aku butuh kamu percaya." Aku tertawa getir. "Kamu gak butuh istri, Mas. Kamu butuh penonton untuk pertunjukan ini." Revan bangkit, menatapku. "Jangan bilang gitu. Aku sayang kamu." "Tapi kamu gak jujur." Suaraku mulai gemetar. "Kamu bukan sultan. Kamu hidup di balik gerbang mewah yang rapuh. Dan aku ikut terperangkap di dalamnya." Malam itu kami tidak bicara lagi. Revan masuk ke ruang kerjanya dan mengunci pintu. Dan aku, untuk pertama kalinya sejak menikah, menangis sendirian di kamar yang terlalu besar dan terlalu asing. Sejak malam itu, Revan benar-benar berubah. Bukan berubah jadi lebih terbuka. Justru sebaliknya. Ia makin sulit diajak bicara. Setiap kali aku mencoba membahas tentang utangnya, tentang masa depan kami, dia selalu mengelak. "Aku capek. Gi, kita bahas nanti aja." Begitu katanya hampir setiap malam. Tapi, nanti, itu tak pernah datang. Dia makin sering keluar rumah. Kadang subuh sudah pergi, malam baru kembali. Kadang tak pulang sama sekali. Dan kalaupun pulang, selalu dengan ekspresi murung dan raut wajah penuh tekanan. Setiap aku bertanya kemana dia pergi, jawabannya selalu seragam, ngurus bisnis. Tapi bisnis macam apa yang membuatnya tak bisa memberi kabar seharian? Satu sore, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Permisi, ini dengan Ibu Agista?" "Iya, saya sendiri. Saya dari PT Surya Global. Kami hanya ingin mengingatkan kembali bahwa tagihan atas nama Bapak Revan belum dibayarkan sejak 2 bulan lalu. Mohon bisa dikonfirmasi." Aku diam, bingung. Maksudnya tagihan apa ya, Bu? "Kredit mobil Mercedes atas nama Revan. Total tunggakan saat ini mencapai 118 juta rupiah. Jika belum ada pelunasan sampai tanggal 15, kami akan mengambil tindakan hukum." Tanganku gemetar memegang ponsel. "Baik, saya sampaikan ke suami saya." Jawabku pelan sebelum menutup panggilan. Mobil itu, mobil yang sering dibanggakan Revan, ternyata bukan milik kami. Bahkan cicilannya pun sudah menunggak. Malam harinya, saat Revan akhirnya pulang, aku langsung menghadangnya di depan pintu. "Mas, kita harus bicara." Dia mengerutkan dahi. "Capek. Gi, besok aja." "Ya." "Enggak. Sekarang." Dia menghela napas, menurunkan tasnya ke sofa. "Apalagi?" "Telepon dari PT Surya Global. Mobil itu cicilan, dan sudah nunggak." Wajah Revan langsung tegang. Ia mencoba meraih rokok di saku bajunya tapi tangannya gemetar. "Banyak hal yang gak kamu ngerti, Gi. Dunia aku penuh tekanan. Makanya aku minta kamu jujur. Aku bukan boneka di rumah mewah ini. Aku istrimu, Mas. Tapi kamu terus nutupin segalanya." Dia terduduk. Muka Revan tampak lelah. Mungkin ini pertama kalinya aku melihat dia rapuh. "Aku bukan orang kaya, Gi.
Tapi aku terlanjur dikenal sebagai itu. Dan aku harus terus mainkan peran itu supaya bisnis bisa jalan. Supaya investasi terus masuk. Aku menatapnya tak percaya. Jadi semua ini cuma sandiwara. Dia mengangguk pelan. Iya, aku bangun citra Sultan supaya dipercaya. Tapi nyatanya, semuanya jebakan. Aku makin tenggelam. Dan kamu tarik aku ke dalamnya tanpa peringatan. Air mataku mulai jatuh. Waktu aku lamar kamu, aku beneran cinta. Aku pikir kalau aku bisa bangkit lagi, semuanya akan baik-baik aja. Aku berdiri, kehilangan kata. Cinta tanpa kejujuran gak akan pernah cukup, Mas. Keesokan harinya, Revan pergi tanpa pamit. Dan sejak itu, dia mulai tidak pulang selama berhari-hari. Kabar terakhir ku dengar dari Dilla, katanya melihat Revan masuk ke sebuah gedung perkantoran di SCBD dengan seorang wanita. Aku tak tahu siapa wanita itu. Tapi aku tahu, sesuatu dalam rumah tangga ini telah berubah. Dan bukan ke arah yang lebih baik. Hari demi hari, aku menunggu kepulangan suamiku yang makin asing. Rumah ini masih mewah, tapi kosong. Mobil masih parkir di garasi, tapi hatiku sudah remuk. Aku menikah dengan pria yang kupikir akan melindungiku, tapi kini bahkan bayangannya pun mulai menghilang. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, harus berapa lama lagi aku bertahan dalam kebohongan ini? Pagi itu, aku memberanikan diri untuk membuka laci kerja Revan. Bukan karena ingin memata-matai, tapi karena aku butuh tahu apa sebenarnya yang sedang kuhadapi. Laci itu berisi beberapa dompet kartu, buku rekening, dan map lusuh berisi dokumen. Di antara tumpukan kartu, ada 4 kartu kredit berbeda. Semuanya atas nama Revan. 3 di antaranya sudah retak, seperti pernah dipaksa potong, tapi 1 masih utuh. Kartu emas dengan nama Revan Hidayat Priority. Aku menatap kartu itu lama. Lalu, tanpa berpikir panjang, aku buka laptopku dan mencoba masuk ke akun e-banking Revan. Ia pernah membiarkanku melihat saat memasukkan password. Entah kenapa, aku masih ingat. Dan ternyata berhasil. Mataku membelalak saat melihat jumlah transaksi. Saldo utamanya nyaris kosong. Tapi yang mengejutkan bukan itu, melainkan jumlah tagihan kartu kredit. Total, Rp487.320.000. 487 juta. Hampir setengah miliar. Semua tercatat dalam transaksi hotel, restoran mewah, brand fashion luar negeri, hingga pembelian barang elektronik secara online. Sebagian besar dilakukan dalam 3 bulan terakhir. Beberapa nama toko mencurigakan muncul berulang. Maison Delure, LV Gallery, Aurum Wines. Semuanya berbau gaya hidup kelas atas. Aku menutup laptop perlahan. Tangan gemetar. Tenggorokanku kering. Aku tak tahu harus merasa apa. Marah? Sedih? Bingung? Suamiku bukan hanya menyembunyikan utang, tapi menjalani kehidupan palsu yang sepenuhnya berbeda dari kenyataan kami. Malamnya, Revan pulang. Aku menunggunya di ruang makan. Kali ini aku tak akan menunggu dia siap. Aku sudah siap sejak lama. Mas, sapaku pelan. Dia kaget melihatku masih terjaga. Kamu belum tidur? Aku menunjuk kursi di seberang. Duduk. Kita bicara. Dia duduk. Wajah lelah. Tapi aku tak memberinya waktu untuk alasan. Aku tahu soal kartu kredit. Aku tahu semuanya. Termasuk tagihan hampir setengah miliar itu. Revan mengusap wajahnya. Agista, berapa banyak yang kamu sembunyikan dari aku? Dia tak menjawab. Mas, kamu menikahi aku bukan sebagai istri, tapi sebagai alibi hidup mewahmu. Supaya kamu terlihat normal di mata investor, di mata masyarakat.
Aku gak punya pilihan. Gi. Suaranya mulai bergetar. Semua orang berpikir aku kaya. Kalau aku kelihatan jatuh miskin, semua kepercayaan hilang. Bisnis bubar. Aku habis. Lalu kamu pikir aku gak hancur sekarang? Suaraku meninggi. Aku diseret dalam kebohongan. Jadi istri dari Sultan yang ternyata fiktif. Dan sekarang aku juga bisa kena masalah hukum karena kamu. Revan memejamkan mata. Aku akan bereskan semuanya. Kapan? Setelah kita kehilangan rumah ini? Setelah aku ikut terseret hutangmu? Atau setelah orang-orang tahu siapa kamu sebenarnya? Ia menatapku. Matanya merah. Kamu benar. Aku salah. Tapi aku janji, aku akan lunasi semua. Aku berdiri. Aku tidak butuh janji. Aku butuh kenyataan. Dan saat ini kenyataan yang aku lihat, kamu cuma pria yang hidup dari kebohonganmu sendiri. Malam itu, aku tak tidur di kamar. Aku memilih tidur di sofa ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak mengenal pria yang kupanggil suami. Aku keluar rumah pagi itu hanya untuk membeli sayur ke warung dekat pos satpam perumahan. Aku butuh udara segar. Butuh suasana di luar rumah yang makin terasa seperti kuburan mewah. Baru beberapa langkah dari gerbang rumah, suara khas itu langsung menyambutku. Bu Agistaya? Mau masak apa pagi-pagi? Itu suara Bu Neneng, tetangga dua rumah sebelah yang terkenal cerewet, apalagi urusan gosip. Aku hanya tersenyum tipis. Iya, Bu. Mau beli cabai. Stok di rumah habis. Dia menghampiriku, tangannya menenteng sapu, tapi matanya seperti radar. Loh, kok baru kelihatan? Biasanya suka nemenin Pak Revan jogging pagi. Udah seminggu gak kelihatan berdua. Loh, katanya dengan nada menggoda. Aku mencoba menghindar. Lagi sibuk, Bu. Tapi tentu saja Bu Neneng tak pernah menyerah. Suami ibu itu luar biasa ya. Baru nikah sebentar, rumah langsung direnovasi, mobil gonta-ganti. Tapi, dia melirik kanan kiri, lalu membisik. Tetangga sebelah katanya pernah lihat mobil itu parkir di depan kantor rental. Aku langsung menegang. Aku sih cuma cerita ya. Bu, jangan dimasukin hati. Tapi orang-orang mulai ngomong juga. Kok rumah semewah itu gak pernah ada tamu penting? Gak pernah ada pengiriman barang. Padahal katanya bisnisnya besar. Aku menarik napas panjang. Terima kasih infonya, Bu. Maaf loh. Aku cuma peduli. Katanya masih dengan senyum sok akrab. Aku meninggalkannya begitu saja. Bukan karena tak sopan. Tapi karena aku tahu satu demi satu, rahasia ini mulai terbuka. Bukan hanya di rumah, tapi di mata warga. Saat kembali ke rumah, Dilla menelepon. Nadanya langsung serius. Gi, kamu baik-baik aja? Aku nyaris menangis mendengar suara sahabatku yang begitu familiar. Enggak, Dil. Semua mulai kacau. Aku dengar dari teman SMA kita, yang ternyata satu kantor sama Arman, saudara tirinya Revan. Katanya Revan lagi diincar debt collector. Bahkan beberapa investor udah ngajukan laporan ke polisi. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Aku belum tahu tentang itu. Gi, kamu harus siap. Cepat atau lambat, semuanya bakal terbongkar. Siang harinya, suara di luar rumah makin ramai. Beberapa tetangga terlihat bisik-bisik. Aku melihat dari jendela dan benar saja, Bu Neneng sedang mengobrol dengan dua ibu kompleks lain, menunjuk-nunjuk ke arah rumahku. Aku menutup tirai. Seketika aku merasa dikepung. Rumah ini tak lagi menjadi pelindung. Justru kini jadi panggung. Dan aku, pemain utama yang tidak pernah ingin tampil. Malam harinya, Revan tidak pulang.
Aku menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, berapa banyak lagi yang harus aku tahu dari mulut orang lain? Sebelum aku mendengar kejujuran dari suamiku sendiri, pagi itu aku bangun dengan kepala berat dan dada sesak. Tak ada kabar dari Revan. Ponselnya tak aktif. Pesanku hanya centang satu. Sudah 2 malam ia tak pulang. Aku tak tahu harus lebih khawatir atau lebih kecewa. Aku putuskan untuk bertindak. Aku tak bisa terus duduk menunggu dan berharap Revan pulang dengan penjelasan penuh keajaiban. Aku butuh jawaban, dan aku akan mencarinya sendiri. Siang hari, aku menuju ruangan kerja Revan yang selama ini selalu terkunci. Anehnya, kuncinya tertinggal di saku jas yang kemarin ia letakkan di sofa. Mungkin dia lupa. Mungkin semesta sengaja memberi kesempatan untukku. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintunya. Ruangan itu tampak seperti ruang kerja biasa. Meja besar dari kayu gelap, rak buku, dan beberapa map kerja. Tapi semuanya terlalu rapi, terlalu bersih, seolah hanya pajangan. Namun di dalam laci meja, aku menemukan sebuah brankas kecil. Dan di bawahnya, tumpukan amplop berisi kertas-kertas penting, surat kontrak, fotokopi rekening koran, dan, yang paling mengejutkan, puluhan lembar surat perjanjian hutang. Semua atas nama Revan. Beberapa disertai tanda tangan notaris, beberapa lagi hanya tulisan tangan disertai meterai. Jumlahnya beragam, dari belasan juta hingga ratusan juta. Total kasarnya, lebih dari 2 miliar rupiah. Aku tak bisa berkata-kata. Bahkan ada satu surat yang menyebutkan jaminan rumah ini, yang berarti jika ia gagal bayar, rumah kami akan disita. Dan di antara semua dokumen itu, aku menemukan satu lembar kontrak investasi fiktif, dengan logo perusahaan yang setelah aku cari di internet, ternyata sudah lama dinyatakan bangkrut. Ponselku bergetar. Panggilan dari nomor tak dikenal. Selamat siang. Ini dengan Nyonya Agista, istri dari Revan Hidayat. Iya, benar. Kami dari kantor pengacara Mahendra Aurekan. Kami ingin menyampaikan bahwa klien kami, PT 3 Pilar Investama, telah melayangkan surat gugatan perdata kepada suami ibu terkait penggelapan dana investasi. Aku nyaris menjatuhkan ponselku. Suara itu terus berbicara, tapi pikiranku sudah terlempar entah kemana. Sore harinya, aku duduk sendiri di dapur. Semua terasa seperti mimpi buruk. Tapi kali ini aku tahu, ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Rumah tangga yang baru seumur jagung ini bukan hanya retak, tapi sedang diambang kehancuran total. Dan aku bukan hanya jadi korban, tapi juga bisa ikut terseret di dalamnya. Dila datang tanpa diminta. Ia memelukku erat saat melihat wajahku yang penuh luka. Aku udah lihat berita online, katanya pelan. Nama Revan udah mulai dibahas di forum-forum bisnis. Mereka sebut dia sebagai Sultan Palsu Andara. Aku menunduk. Tak ada air mata tersisa. Yang tersisa hanya luka dan kebingungan. Gi, kamu harus siap. Ini baru permulaan. Aku mengangguk perlahan. Karena di dalam hatiku, aku tahu badai yang sesungguhnya belum datang. Tapi fondasi rumah tanggaku sudah lebih dulu runtuh. Malam itu, Revan akhirnya pulang. Pintu utama terbuka perlahan. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti pencuri yang masuk ke rumahnya sendiri. Aku sudah duduk di ruang tengah sejak 2 jam lalu, menunggu dengan jantung yang tak henti berdebar. Dia terkejut melihatku menunggunya di sofa. Dalam gelap, hanya lampu sudut menyala. Wajahnya kusut, mata merah, jaketnya penuh debu. Kamu belum tidur? Tanyanya perlahan. Aku berdiri, mengangkat beberapa lembar surat dari tanganku. Dokumen utang, surat gugatan, dan foto mobil sewaan yang kuambil dari internet untuk mencocokkan plat nomor.
Aku nemuin ini semua di ruang kerja. Kamu masih mau bohong, Revan? Dia menutup pintu dan berdiri diam. Suasana mencekam. Kamu ngakuin atau enggak? Tanyaku. Kali ini lebih keras. Kamu bukan sultan. Kamu bukan pengusaha. Kamu penipu. Revan melangkah maju. Jangan ngomong kayak gitu, Gi. Terus aku harus ngomong gimana? Aku yang jadi korban di sini, Revan. Aku istrimu. Dan kamu nggak cerita apapun. Revan mulai emosi. Aku nikahin kamu bukan buat nipu kamu. Aku cinta sama kamu. Cinta? Cinta tapi kamu bohong sejak hari pertama? Cinta tapi kamu tarik aku ke dalam jurang tanpa kasih tahu bahwa dasarnya adalah lubang hutang 2 miliar. Dia terdiam. Lalu mengangkat suara. Kamu pikir semua ini aku pengen? Aku juga nggak mau hidup begini, Gi. Tapi aku terjebak. Semua orang punya ekspektasi. Semua orang nyangka aku orang kaya. Kalau aku turun dari tahta itu, habis sudah semua jaringan, semua kepercayaan. Aku menangis. Jadi kamu lebih milih kelihatan kaya daripada jujur sama istrimu sendiri? Revan menendang kursi di belakangnya. Aku juga manusia. Aku capek pura-pura kuat, pura-pura kaya, pura-pura punya semuanya. Kamu tahu rasanya dituntut jadi orang yang bukan dirimu. Aku terdiam. Amarahku tertahan oleh kalimatnya. Di balik kebohongannya ada luka. Tapi luka itu bukan pembenaran. Aku nggak pernah minta kamu jadi sultan, Revan. Ucapku pelan. Aku cuma minta kamu jadi suami yang jujur. Tapi kamu gagal. Kami sama-sama diam. Hening yang menggantung di antara kami bukan hening yang menenangkan. Itu hening yang merusak. Revan berjalan ke arah pintu. Mau kemana? Tanyaku. Keluar. Aku nggak bisa mikir kalau kamu cuma mau nyalahin aku. Silakan, kataku, suaraku dingin. Tapi kali ini, jangan balik kalau kamu masih bawa kebohongan. Dia menatapku sesaat. Matanya penuh sesuatu, campuran amarah, kecewa, mungkin juga rasa bersalah. Lalu ia pergi. Lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sendirian di rumah yang katanya mewah. Rumah ini kosong. Sama seperti perasaan yang tumbuh antara kami. 2 hari berlalu sejak Revan pergi malam itu. Aku duduk sendiri di meja makan yang terlalu besar untuk 1 orang. Piring kosong di hadapanku sudah dingin. Nafsu makan entah kemana. Hanya suara jam dinding yang terdengar, mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, meski hidupku seperti berhenti. Aku tahu aku harus bicara lagi dengannya. Bukan untuk berdamai, belum tentu aku sanggup, tapi untuk menentukan arah. Apakah kami masih punya masa depan? Atau ini akhir dari mimpi yang salah dari awal? Malam ketiga, Revan akhirnya kembali. Tapi bukan dengan pelukan atau penyesalan. Dia masuk dengan wajah lelah dan mata sembab. Ada bau rokok di jaketnya. Bukan Revan yang kutemui dulu. Ini bayangan pria yang tercekik oleh kebohongan dan hidup palsu yang ia bangun sendiri. Aku nggak tidur 2 hari, katanya. Duduk di sofa. Aku keliling. Cari jalan keluar. Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Gi, aku tahu aku salah. Aku tahu semua ini kebodohan. Tapi aku juga nggak tahu gimana cara berhenti tanpa menghancurkan semuanya. Yang kamu lindungi siapa? Van? Aku? Atau citramu? Tanyaku pelan, tapi tajam. Dia tertunduk. Dulu, waktu kecil, keluarga aku miskin banget. Papaku selalu bilang, satu-satunya cara dihormati orang ya kalau kamu punya uang. Jadi aku tumbuh dengan pikiran itu. Kalau aku miskin, aku bukan siapa-siapa. Air mataku menetes.
Aku bukan orang yang butuh kamu kaya. Aku cuma butuh kamu jujur. Aku takut, Gi, katanya pelan. Takut kamu ninggalin aku kalau kamu tahu aku bukan siapa-siapa. Aku menggeleng. Yang bikin aku ingin ninggalin kamu bukan karena kamu miskin, Van, tapi karena kamu gak percaya bahwa aku sanggup menerima kenyataan. Kamu lebih percaya topengmu daripada aku. Dia menggenggam tanganku erat. Aku bisa perbaiki semua ini. Aku janji. Tapi aku butuh kamu. Aku menarik tanganku perlahan. Aku capek. Van, aku pengen percaya kamu. Tapi setiap hari, aku dibohongi. Diseret masuk ke pusaran yang aku bahkan gak tahu pintunya dari mana. Dia mencoba mendekat lagi. Kalau kamu tinggalin aku sekarang, semua ini sia-sia. Aku menatapnya lurus. Jangan bilang semua ini tentang uang. Ini tentang pilihan. Aku atau kekayaan palsumu? Kamu gak bisa punya dua-duanya. Dia terdiam. Diam yang panjang. Kalau kamu masih mau pertahankan hidup palsu itu, silakan. Tapi jangan libatkan aku lagi. Revan tak menjawab. Hanya menunduk. Dan aku berdiri dari sofa, berjalan menuju kamar. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, tanpa sepatah kata pun, tanpa sentuhan, tanpa arah. Dan aku tahu, waktu kami hampir habis. Pagi itu aku menelepon Dilla. Suaraku masih parau karena terlalu lama menahan tangis yang tak pernah benar-benar keluar. Butuh waktu 10 menit sebelum akhirnya aku bisa bicara normal. Tanpa banyak tanya, Dilla langsung datang ke rumah. Dia sahabat yang tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus mengguncangku agar aku bangun dari keterpurukan. Lu bener-bener belum keluar rumah sejak semua ini? Tanyanya sambil menatap dapur yang kosong dan ruang tamu yang berantakan. Aku mengangguk. Mau kemana juga? Keluar rumah nanti malah disorot. Bu Neneng udah nanya 2 kali ke pintu. Aku pura-pura tidur. Dilla duduk di hadapanku. Matanya serius. Gi, gue tahu ini berat. Tapi dengerin gue baik-baik. Lu harus sadar, kalau lu terus bertahan kayak gini, lu bisa hancur. Bukan cuma secara materi, tapi mental. Aku menghela napas. Aku nggak tahu harus ngapain. Aku sayang dia, Dil. Tapi aku juga capek. Sayang itu penting. Tapi harga diri dan kewarasan lu lebih penting. Gi, cinta tuh bukan berarti harus bertahan dalam kebohongan. Aku diam. Kalimat itu menamparku lebih keras dari yang bisa kulakukan sendiri. Dilla melanjutkan, lu inget waktu kita kerja bareng di butik online? Lu itu orang yang paling gigih. Lu bukan cewek lemah. Tapi sekarang, lu kayak terjebak di peran istri dari pria yang bahkan gak kenal siapa dirinya sendiri. Aku menunduk. Air mata jatuh perlahan. Gue gak nyuruh lu langsung pisah, katanya. Tapi lu harus siap dengan kemungkinan itu. Lu harus punya rencana. Simpan dokumen penting, buka rekening atas nama sendiri. Dan, kalau perlu, catat semua transaksi yang pernah lu lihat. Kalau Revan sampai terjerat kasus pidana, lu bisa ikut diseret kalau nggak punya bukti kalau lu nggak terlibat. Jantungku berdebar. Gue ngomong gini bukan karena gue benci Revan, tapi karena gue sayang lu. Aku tak bisa menyangkal. Dilla benar. Aku terlalu lama berusaha jadi istri baik, sampai lupa jadi wanita yang membela dirinya sendiri. Malam harinya, aku mulai membuka laci-laci rumah, mengambil KTP, akta nikah, surat-surat penting. Aku simpan semuanya di dalam tas kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku buat rekening atas namaku sendiri. Malam itu juga, aku menulis surat kecil. Isinya hanya 1 kalimat. Kalau suatu hari aku pergi, itu bukan karena aku nggak cinta,
Tapi karena aku harus mencintai diriku lebih dulu. Kertas itu kuselipkan di dalam buku harianku. Aku belum pergi. Tapi sekarang, aku siap jika waktunya tiba. Beberapa hari setelah Dila datang, hidupku berubah dari diam menjadi siaga. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Percakapan Revan lewat telepon, ekspresi wajahnya setiap membuka surat, bahkan bagaimana dia menghindari pembicaraan soal masa depan. Sore itu, suara ketukan di pintu membuatku terlonjak. "Permisi, Mbak Agista." Seorang pria berbadan besar dengan jas rapi berdiri di depan pagar. Di belakangnya ada dua orang lain, tampak seperti pengacara atau petugas lapangan. "Ya, saya," jawabku, gugup. "Kami dari pihak kuasa hukum PT Arta Mandiri. Kami ingin bertemu dengan Bapak Revan terkait penagihan dan somasi lanjutan. Apakah beliau ada?" Hatiku terasa runtuh. "Dia sedang tidak di rumah," jawabku pelan. "Mohon sampaikan, ini sudah tahap final. Bila dalam 7 hari tidak ada itikat baik, kami akan melanjutkan ke jalur hukum." Mereka memberikan surat. Begitu mereka pergi, aku masuk ke dalam dan membuka amplopnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada daftar panjang utang investasi fiktif, lengkap dengan bukti transfer dari beberapa nama yang aku tak kenal. Totalnya, lebih dari 3,5 miliar rupiah. Semua atas nama Revan. Kupelajari surat itu sampai habis. Termasuk lampiran-lampiran yang menyebutkan bahwa rumah yang kami tinggali saat ini bukan atas nama kami, melainkan milik Leasing Property. Rumah itu bisa disita kapan saja. Aku terduduk di lantai, merasa seperti dunia memburuku dari segala arah. Malamnya, Revan pulang. Wajahnya kacau, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. "Aku dikejar orang," katanya begitu masuk. "Mereka tahu aku di rumah ini. Mereka mau ambil mobil, rumah, semua." Aku tidak menjawab, hanya menaruh surat di meja depan. "Ini sudah tahap final," ucapku pelan. "Aku juga didatangi mereka." Dia menatapku. "Maaf." "Maaf?" Aku mendengus. "Aku pikir kamu masih punya waktu buat jujur. Tapi nyatanya, kamu hampir nyeret aku ikut diseret dalam kasus penipuan." Revan menunduk. "Aku cuma mau bangun hidup yang layak buat kita. Tapi caraku salah." Aku berdiri. Hidup layak bukan dimulai dari kebohongan, tapi dari keberanian buat mulai jujur. Dan kamu gak pernah kasih aku kesempatan itu. Dia terlihat seperti pria yang kalah. Tapi bagian terburuknya, dia kalah karena pilihan yang dia buat sendiri. Aku gak bisa nemenin kamu terus-terusan kalau semua ini hanya ilusi. Aku gak bisa jadi istri dari seseorang yang bahkan gak tahu mau bertanggung jawab atau tidak. Matanya berkaca-kaca. "Jadi, kamu mau ninggalin aku?" Aku menggeleng. "Aku mau kamu selesaikan semuanya sendiri. Kalau kamu bisa bertanggung jawab, aku akan pertimbangkan segalanya. Tapi kalau kamu lari, maka jangan cari aku." Revan menunduk dalam. Aku ngerti. Malam itu, dia tidur di sofa. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku tidur nyenyak. Bukan karena masalah selesai, tapi karena akhirnya aku tahu kebenaran tak bisa dihindari. Pagi itu, ponselku tak berhenti berbunyi. Notifikasi WhatsApp masuk beruntun dari grup rumahan, teman lama, bahkan nomor-nomor tak dikenal. Jantungku mulai berdetak tak karuan saat Dila menelepon. Suaranya langsung masuk tanpa basa-basi. "Gi, buka Instagram, TikTok, Twitter, pokoknya semua. Nama lu lagi trending." Tanganku gemetar saat membuka layar ponsel. Dan benar, berita tentang Sultan Andara penipu ulung menyebar di mana-mana.
Video pendek berdurasi kurang dari semenit menampilkan cuplikan pesta pernikahan kami yang dulu disorot media. Lalu, potongan berita investigasi tentang Revan sebagai pelaku penipuan investasi bodong, lengkap dengan foto-foto rumah kami, mobil mewah yang kini disita, dan, lebih menyakitkan, foto lamaku dengan Revan saat pernikahan. Aku nggak tahu siapa yang sebar, bisikku lemah. Bisa dari salah satu korban, bisa juga wartawan yang ngendus berita. Tapi Gi, ini udah nasional. Semua orang tahu. Jawab Dilla. Aku duduk di tepi tempat tidur, ponsel di tangan. Dunia rasanya berputar terlalu cepat. Di Twitter, namaku disebut-sebut dalam ribuan komentar. Beberapa penuh simpati, sebagian besar menyudutkan. Pantes aja cewek biasa bisa nikah sama Sultan. Ternyata modus. Gaya doang mewah, isinya utang. Istrinya juga pasti tahu tuh dari awal. Ini istri korban juga atau ikut main? Gak mungkin gak curiga. Aku membaca komentar-komentar itu dengan mata basah. Revan pulang siang hari dengan wajah pucat. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Kita harus keluar dari rumah ini. Wartawan udah tahu alamat kita. Kemana? Tanyaku pelan, hampir tanpa suara. Dia menatapku putus asa. Aku gak tahu. Tapi kalau kita bertahan di sini, kita bakal dihancurkan habis-habisan. Semua orang anggap kita satu tim. Aku berdiri, lalu masuk ke kamar. Kubuka lemari kecil dan mengambil tas berisi dokumen-dokumen penting yang sudah kusimpan diam-diam sejak beberapa hari lalu. Gi, kamu mau kemana? Revan panik. Aku menatapnya. Bukan kita. Aku. Dia terdiam. Selama ini kamu jalani hidupmu sendiri. Bohong sendiri. Ambil keputusan sendiri. Sekarang kamu juga harus hadapi semuanya sendiri. Tapi kita suami istri. Dan karena itu aku gak mau kamu lihat aku hancur di depan semua orang. Aku pergi bukan karena gak cinta. Tapi karena aku gak mau hidupku berakhir jadi bahan gosip seluruh Indonesia. Aku melangkah keluar rumah. Di luar, beberapa tetangga mengintip dari balik tirai. Beberapa sudah berdiri di halaman. Bu Neneng tampak menahan senyum sinis. Aku tak peduli. Langkah kakiku mantap. Sebelum masuk ke taksi yang sudah kupesan sejak pagi, aku menoleh terakhir kali. Revan masih berdiri di depan pintu. Wajahnya penuh luka. Tapi bukan luka yang bisa kuselamatkan lagi. Taksi membawaku ke sebuah rumah kos kecil di daerah Jagakarsa. Tempat yang dulu pernah kutinggali saat masih bekerja di butik online sebelum mengenal Revan. Sederhana, pengap. Tapi setidaknya, ini milikku sendiri. Bukan rumah pinjaman. Bukan glamor palsu. Di sini, aku bisa bernapas tanpa sandiwara. Dilla datang malam itu, membawa makanan dan pelukan. Gue bangga lu bisa keluar dari neraka itu, Gi, katanya sambil membuka bungkusan nasi goreng. Aku hanya tersenyum lemah. Rasanya masih asing. Dunia luar tahu aku sebagai istri penipu, wanita yang berpura-pura hidup mewah. Padahal, aku korban dari sebuah cinta yang dibungkus dalam kebohongan. Hari-hari setelah itu seperti ujian tanpa henti. Polisi mendatangi rumah Revan. Beberapa korban melaporkannya ke Polda karena kasus penipuan investasi. Aku dipanggil sebagai saksi. Untungnya, semua dokumen dan bukti yang kukumpulkan membantuku terhindar dari jerat hukum. Meski begitu, publik tak pernah sepenuhnya membebaskanku. Nama, Agista, sudah dicap. Beberapa orang masih percaya aku ikut bermain. Tawaran pekerjaan di butik online lama pun tertunda, karena pemiliknya takut reputasi mereka ikut tercoreng. Puncaknya terjadi 3 minggu setelah aku pergi dari rumah Revan. Aku menerima surat permintaan maaf dari Revan. Isinya bukan sekadar kalimat klise, tapi lembar demi lembar tulisan tangannya sendiri.
mengakui semua kesalahan, utang-utang, trauma masa kecil, ambisinya yang kebablasan karena ingin diakui oleh saudara tirinya, Arman. Di akhir suratnya, tertulis, "Aku tahu aku bukan suami yang baik, tapi cintaku padamu nyata. Sayangnya, cinta itu tak pernah cukup untuk membangun rumah tangga jika fondasinya rapuh. Jika suatu saat kamu bisa memaafkanku, aku akan terima itu sebagai keajaiban. Tapi jika tidak, aku tetap akan mencintaimu dari jauh." Aku menangis. Bukan karena cinta itu masih ada, tapi karena aku tahu sudah saatnya melepaskan. Beberapa hari kemudian, aku datang ke pengadilan agama. Sendirian. Aku ajukan gugatan cerai. Bukan karena aku membenci Revan, tapi karena aku mencintai diriku sendiri. Akhirnya, hari itu, hujan turun rintik saat aku melangkah keluar dari gedung pengadilan agama. Di tanganku, map biru muda berisi dokumen resmi yang menandai akhir dari kisah pernikahanku. Tak ada pelukan, tak ada tangisan, tak ada Revan. Hanya aku, dan langkah baru. Aku menatap langit Jakarta yang kelabu, tapi entah mengapa, dadaku terasa lebih lapang dari sebelumnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak semua berita tentang Sultan Andara memuncak. Dunia maya sudah menemukan topik baru untuk dibicarakan. Namaku tak lagi jadi trending. Dan aku mulai kembali hidup sebagai Agista yang dulu. Namun aku tahu, aku bukan lagi Agista yang sama. Aku kembali bekerja di sebuah butik online kecil, milik temannya Dilla. Awalnya mereka ragu menerimaku, tapi aku datang dengan rendah hati dan kerja keras. Aku tidak mencari belas kasihan. Aku hanya ingin kesempatan. Hari-hariku kini sederhana. Bangun pagi, naik ojek, kerja seharian, pulang dengan lelah tapi damai. Tidak ada tas bermerek, tidak ada pesta, tidak ada glamor palsu. Tapi setiap sen yang kuhasilkan, setiap langkah yang kulalui, adalah milikku sendiri. Dilla tetap menjadi sahabat paling setia. Kadang kami tertawa soal masa lalu. Kadang kami diam, mengenang luka-luka yang terlalu dalam untuk dibahas. Suatu malam, saat kami duduk di warung kopi sederhana di pinggir jalan, Dilla menatapku dan berkata, "Gi, lu bukan wanita beruntung yang dinikahi Sultan. Lu wanita kuat yang berani keluar dari kebohongan yang semua orang kira impian." Aku tersenyum. Dan gue masih gadis biasa, Dil. Biasa yang luar biasa. Aku tidak membalas. Hanya menatap lampu jalanan yang temaram. Ada perasaan hangat dalam dada. Bukan karena kemenangan besar, bukan karena balas dendam, tapi karena aku sudah memaafkan. Memaafkan Revan. Memaafkan diriku yang dulu terlalu percaya. Dan menerima bahwa hidup memang tidak selalu seperti cerita dongeng. Tapi justru karena itu, hidupku terasa nyata. Dan aku siap untuk menjalaninya, sepanjang apapun jalan itu. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.